Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan hal penting yang masih ditunggu pasca pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara alhamdulillah telah disahkan pada tanggal 3 Oktober kemarin di dalam rapat paripurna DPR RI. Rancangan undang-undang yang telah dibahas dari tahun 2017 ini alhamdulillah telah disahkan kemarin, dan tentu hal ini membawa sukacita pada para tenaga honorer. Berkaitan dengan hal itu, pada saat rapat paripurna pengesahan ini, sukacita mewarnai gedung wakil rakyat. Tidak hanya honorer, pimpinan dan anggota DPR RI serta pemerintah yang diwakili Menpan ikut merasa kegembiraan. Akhirnya, setelah 7 tahun bolak-balik masuk dalam program legislasi nasional, hari ini pemerintah dan DPR RI satu suara, undang-undang tentang aparatur sipil negara ini disahkan tanpa ada interupsi. Kegembiraan honorer itu diluapkan honorer dengan sejumlah personil Komisi 2 DPR RI, salah satunya adalah Mardhani Alisera yang digelari Bapak Honorer. Begitu rapat pengesahan selesai, sekitar 60 honorer menunggu kedatangan Mardhani. Politikus PKS ini memang intens berkomunikasi dengan para tenaga honorer. Tidak heran di dalam pengesahan rancangan undang-undang ASN hari ini, PKS tetap memberikan sejumlah catatan, salah satunya adalah tentang penyetaraan kesejahteraan P3K dan PNS, pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu. Olehnya itu, pihaknya memberikan selamat kepada seluruh tenaga honorer bahwa memang pasca ditetapkan dan disahkannya rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara ini, perjuangan honorer itu belum berakhir. Masih ada beberapa tahap yang harus dikawal agar supaya tindak lanjut penyelesaian persoalan tenaga honorer itu segera dilaksanakan. Sejumlah aturan melalui peraturan pemerintah masih harus ditunggu dalam rangka pelaksanaan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Di antara peraturan pemerintah itu, yang pertama adalah rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara, kemudian rancangan peraturan pemerintah tentang kesejahteraan P3K. Di dalam rancangan peraturan pemerintah ini mengatur terkait dengan pensiun dan karir P3K, serta rancangan peraturan pemerintah tentang P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Rekan-rekan sekalian, di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, sebagaimana yang mencuat selama ini adalah isu pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Ternyata di Undang-Undang ASN tidak diatur secara teknis terkait dengan pengaturan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja paruh waktu, serta beberapa regulasi lainnya yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, rekan-rekan sekalian, peraturan pemerintah ini tentu wajib dikawal sebagian besar para tenaga honorer agar kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan persoalan tenaga honorer itu bisa segera diselesaikan, terutama terkait dengan P3K paruh waktu. Oleh karena memang sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K yang dilakukan oleh pemerintah, apakah masih bertahan di pemerintahan ataukah dilakukan pemberhentian. Ini yang menjadi pertanyaan. Lalu jika memang masih bertahan di pemerintahan, bagaimana nasibnya? Apakah memang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu atau seperti apa? Nah, nanti hal teknis itu yang akan dibahas di dalam peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap berita kali ini? Silakan tuliskan komentar
di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.